Bidan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Olia yang bertugas pada siang hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Malisa Bu Bidan. Ibu Manisa. Umurnya berapa Ibu? 24. 24. Dari mana Ibu Bidan? Dari Ungaran. Dari Ungaran. Oke, sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu ya. Iya Bu Bidan. Oh ya, gimana tadi Ibu Manisa, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, kan saya baru menikah. Tapi mohon maaf ya Bu ya, kalau suami saya nggak ikut Oh, iya. karena ada urusan kantor. Iya. Kan saya mau hamil, tapi saya nggak tahu apa aja persiapannya gitu. Makanya saya kesini Bu Bidan tuh. Oh, Tanya. ini pengantin baru ya, Iya Mbak Bu Manisa. Bidan. Jadi tadi Mbaknya mau merencanakan kehamilan, tapi Iya. belum tahu apa saja yang perlu dipersiapkan. Iya Bu Nah, Bidan. di sini saya akan melakukan konseling tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan itu. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia Bu Bidan. Kalau Mbaknya bersedia, silakan tanda tangan di sini ya Mbak ya. Ini Bu Bidan. Baik, tadi kan Mbaknya mau merencanakan kehamilan ya. Iya Bu. Di sini tujuannya kenapa saya memberikan konseling tentang apa saja yang perlu dipersiapkan selama kehamilan itu, karena setiap pasangan yang baru menikah seperti Mbaknya tadi itu sama Masnya diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit gitu. Ya Bu Bidan. Nah, terus di sini apa saja ya sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan kehamilan yang sehat itu? Yang pertama itu ada persiapan psikologi, terus ada persiapan fisik, terus ada persiapan finansial, terus ada juga persiapan pengetahuan. Seperti yang sekarang dilakukan ini ya Mbak ya. Ya Bu Bidan. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama dulu apa saja yang perlu dipersiapkan di psikolog ini atau mentalnya itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, saya jelaskan yang pertama ya Mbak ya, apa saja yang perlu dipersiapkan di psikolog ini atau mental selama ibu hamil itu. Yang pertama itu meyakinkan dengan mantap kalau Mbaknya itu benar-benar pengen hamil. Terus yang selanjutnya itu menghindari hal-hal yang membuatnya Mbaknya itu stres. Nah, yang selanjutnya itu ada tidak ada tekanan dari keluarga. Kalau untuk hamil ini, kalau ini benar-benar keinginan dari Mbak sendiri, tidak ada paksaan dari ibunya atau suaminya atau mertuanya gitu. Berarti kesepakatan bersama ya Bu Iya, Bidan ya? ini benar-benar keinginan Mbaknya. Terus yang selanjutnya itu tidak ada tuntutan jenis kelamin. Kan biasanya kalau dari orang tua atau dari keluarga itu pengennya harus anak cowok dulu yang duluan gitu. Ya seperti di sebelah rumah saya gitu Bu Bidan, karena mertuanya. Itu nggak boleh, sebenarnya itu mengganggu psikolognya atau mental dari ibu itu sendiri. Terus yang terakhir yang paling penting ini ya Bu ya, menghindari KDRT karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dari ibu hamil itu sendiri. Terus yang kedua itu ada persiapan untuk persiapan fisik untuk ibu hamil itu. Yang pertama itu menjaga pola hidup sehat, terus mencapai berat badan ideal. Biasanya kan kalau berat badannya itu rendah, biasanya nanti kek, terus kekurangan gizi kronik biasanya bisa jadi membuat bayinya itu BBLR. Terus yang selanjutnya itu ada menjaga pola makan, misalnya makanan yang mengandung vitamin, terus mineral, zat besi, pokoknya makanan yang sehat, misalnya sayur-sayur, tahu, tempe, telur itu semuanya harus tercukupi. Nggak ada pantangan ya Bu Bidan? Ya, terus olahraga teratur, kan biasanya kalau hamil itu biasanya usahakan jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore gitu ya Mbak ya. Ya Bu Bidan. Terus yang selanjutnya itu menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, Mbaknya, Masnya itu, suaminya Mbak itu biasanya merokok atau enggak di rumah? Kadang-kadang sih Bu Bidan. Oh, itu seharusnya untuk menjaga kesehatan itu tidak boleh merokok ya. Ya nanti saya kasih tahu Bu Bidan. Terus biasanya kalau terkena paparan rokok juga bahaya untuk ibu hamil, jadi itu dihindari. Terus di sini yang selanjutnya itu
bebas dari penyakit menular, tidak menderita penyakit. Sebelumnya mbaknya atau masnya itu punya penyakit atau tidak ya? Nggak ada sih Bu Bidan, udah cek waktu itu sebelum menikah. Oh iya, ya cek pranikah ya. Iya Bu Bidan. Nah selanjutnya itu berhenti menggunakan kontrasepsi. Kan mbaknya baru menikah ya, kan Iya. belum ya menggunakan alat kontrasepsi. Belum, Bu Bidan. Ya. Terus di sini hindari bahaya lingkungan seperti paparan seperti yang saya sebutkan tadi, paparan rokok itu juga bahaya. Terus ada produk kimia, terus hewan peliharaan itu juga dihindari dulu. Misalnya maksudnya produk kimia itu kan biasanya nanti mbaknya itu menggunakan skincare ya. Iya Bu Bidan. Ada kandungan skincare yang gak boleh dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Nanti disesuaikan lagi skincarenya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kesiapan finansial atau keuangan selama untuk Nah, terus selanjutnya di sini ada persiapan finansial atau masalah keuangan ya. Yang pertama ya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk masalah keuangan? Yang pertama itu persiapan selama kehamilan untuk biaya pemeriksaan kehamilan. Terus ada kebutuhan ibu hamil seperti makanan bergizi. Kan biasanya kalau ibu hamil itu pasti punya susu gitu ya. Terus suplemen atau enggak penambah darah, terus kayak vitamin untuk ibunya selama hamil itu biar sehat gitu. Terus di sini untuk biasanya kan kalau nanti sudah hamil pasti ada persalinan. Nah itu perlu dipersiapkan lagi untuk biaya persalinannya. Terus yang selanjutnya itu ada persiapan untuk persalinan bayi, untuk peralatan bayinya. Kan kalau udah persalinan pasti nanti dibutuhkan lagi apa saja sih yang dibutuhkan sama selama sesudah persalinan nanti bayinya itu lahir. Bisa dibeliin popok gitu untuk pakaian bayi, semuanya dibutuhkan juga. Terus selanjutnya itu persiapan pengetahuan seperti yang kita sedang lakukan ya mbak ya. Iya Bu Bidan. Yang pertama itu perencanaan kehamilan harus benar-benar matang. Terus yang selanjutnya ada perawatan ibu hamil. Terus perencanaan persalinan seperti yang saya sebutkan tadi. Terus kan perawatan pasca bersalin. Nah biasanya itu kalau setelah persalinan itu nanti itu yang rawan. Setelah persalinan biasanya nanti butuh dimengerti. Terus ada juga banyak persiapan. Terus di sini ada perawatan BBL yang bayi baru lahir tadi yang sudah saya sebutkan ya mbak ya. Ya Bu Bidan. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mbak? Belum ada sih Bu Bidan. Ngerti ya? Iya. Sudah jelas? Sudah. Ya kita lanjut ya. Terus di sini ada aspek usia. Terus di sini ada yang usia reproduksi sehat itu di atas 20 sampai 35 tahun. Kan biasa mbak tadi umurnya 24 tahun ya. Jadi itu reproduksi sehat. Misalnya apabila kalau di bawah umur 20 tahun itu juga tidak baik. Terus ada yang di atas 35 tahun juga tidak baik. Di sini organ reproduksinya itu tidak baik sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Terus bisa menyebabkan keguguran, terus kelainan genetik, terus bahkan kematian pada janin. Jadi terlalu muda nggak baik juga, terus terlalu tua juga nggak baik juga gitu ya mbak ya. Ya Bu Bidan. Terus di sini kesempatan. Nah, tadi saya sudah jelasin apa saja persiapan, terus umur yang boleh boleh hamil dari umur terlalu muda nggak boleh, terlalu tua nggak boleh. Jadi gimana mbak? Udah jelas? Udah jelas Bu Bidan. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi nggak mbak? Belum ada. Oke, kalau mbaknya sudah mengerti, kita evaluasi sedikit ya mbak ya. Oh iya, tadi Bu Bidan bilang kalau saya hamil itu nanti jangan sampai ada paksaan dari orang lain. Iya. Terus jangan ada KDRT. Terus makan apa? Iya, makanan yang sehat. Ya. Terus sama masalah keuangan. Iya, itu perlu dipersiapkan. Insya Allah mungkin terpenuhi. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Ya, suami juga kerja. Iya. Jadi saya rasa mbaknya udah mengerti, sudah paham gitu apa saja yang perlu dipersiapkan. Nanti kalau mbaknya punya masalah atau punya unek-unek yang ingin ditanyakan lagi, nanti mbaknya bisa datang lagi ke sini. Ya Bu Bidan. Terima kasih ya mbak ya. Ya, sebelumnya saya terima kasih Iya, ya Bu Bidan atas iya. informasinya. Iya. Saya pamit ya Bu Bidan. Semoga nanti perencanaan kehamilannya sehat-sehat ya mbak ya. Ya Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Salam.